tiga-tiganya terjawab ya. Nggak ada itu Palestina. Kapan pernyataan dia? Enggak. Ngarang aja itu orang itu supaya kita punya punya kewenangan, punya hak untuk membela Palestina. Padahal Indonesia merdeka bukan gara-gara itu, gara-gara Albert Einstein yang sebenarnya. Iya, gara-gara orang Yahudi. Kalau tidak kita masih dijajah. Ya. Itu ibunya Ma'ruf Amin kalau Jepang nggak dibom sama orang kafir itu, orang Yahudi. Ya, hanya ada beberapa orang aja yang ngomong itu. Si Gilbert itu ngomong juga kemarin. Presiden Republik Indonesia, Bapak Presiden tidak boleh mengutuk Israel. Ya kan? Saya mah terlebih dahulu dulu saya bilang, apa Retno? Ya kan? Kayak sudah pintar kali kau mengutuk-ngutuk Israel. Yang berhak mengutuk itu adalah Tuhan. Dia menyamakan dirinya jadi Tuhan. Kan bodoh itu namanya. Ya kan? Jadi kita diam saja kita bisa menang nggak? Ya kan mungkin dia bertanya-tanya, kok yang lainnya diam, Buddha diam, Hindu diam. Ya kan? Aliran kepercayaan pun diam. Nah, sekarang kalau kita mau mengambil keputusan di Senayan kumpul semua yang pro Israel, kira-kira kita menjaga persatuan nggak? Ini yang kita khawatirkan. Jadi marilah kita bermain dengan pengetahuan aja. Oke lah, kita ini belum merdeka kok. Ini ada Gemar Rakyat Pak Tobing, ada Gemar Rakyat, terus kita kasih lewat sama si ini Pak Robert kita ini. Gemar Rakyat dulu Pak Robert ya. Itu tadi Pak Beta ya. Iya, sebelum itu Pak Paul, saya mau tanya satu lagi. Jadi memang yang Pak Tobing bilang itu karena acuan kita sudah tidak kepada dasar negara tadi kan, kepada UUD 1945 kita kan, sehingga tanpa sadar kita terseret dengan kepentingan agama oleh kelompok-kelompok yang hendak menghancurkan perpecahan di Indonesia ini kan Pak Tobing. Nah kita sebagai masyarakat yang sadar ini Pak, khususnya kita yang di Zoom ini, apa perlu kita melakukan counter movement Pak? Masalahnya nggak kayak di Amerika. Kalau kalian Amerika, anggota Kongres, presiden nggak sesuai konstitusi bisa kalian penjarain. Nah ini Wapres nggak sesuai konstitusi, kalian teriak-teriak bisa mereka yang Pak Santi Amar yang dipenjara. Kalau kalian teriak-teriak si Tlaib itu, Tlaib bisa dipenjara kan? Ini kan lagi di sama FBI kan? Ternyata dia pro Hamas kan? Dia menggerakkan Hamas kan? Berafiliasi dengan Hamas, organisasi yang dianggap teroris oleh Amerika. Berarti dia kan termasuk teroris kan? Kalau kalian begitu sama Wapres, si Pak Santi Amar begitu, Pak Santi Amar yang masuk penjara. Bukan Wapres yang dicopot, Pak Santi Amar yang dicopot nanti dari rumah. Ya betul, kalau kita bicaranya hanya satu orang seperti Pak Santi Amar, tapi kalau kita bisa turun ratusan ribu orang juga menunjukkan sikap, bisa berbeda nanti. Nah, itu. Ya, artinya yang perlu kita sadarkan masyarakat ini untuk bersikap, juga mengambil tindakan. Nah, yang saya mau lihat pandangan dari Pak Tobing sebagai ex-militer ya, yang memahami strategi ya. Ini kan kita melakukan ini untuk apa? Bukan untuk membiarkan mereka semakin besar tentunya, tapi kita mau menyelamatkan Indonesia nih yang sesuai UUD 45 tadi kan Pak Tobing. Nah ini kan sekarang saja kan kita harus aksi kan, gitu loh Pak. Mungkin Pak Tobing ada input. Jadi begini ya, coba ini lihat di Undang-Undang Dasar 45 ini. Atas berkat rahmat Tuhan, dia ganti menjadi atas berkat rahmat Allah. Tapi tidak diganti yang Maha Kuasa. Sebenarnya di sini atas berkat rahmat Tuhan, ini asli nih. Tapi dirubah ketika Indonesia kembali ke Undang-Undang Dasar 45 tahun 59, ini dirubah oleh mereka.
Jadi ini undang-undang dasar bukan undang-undang dasar RI lagi, undang-undang dasar dia. Kemudian kedua, strategi untuk menghadapinya ya. Pertama, bisa diam. Kedua, menghindar. Ketiga, dengan pengetahuan. Karena kita tidak mayoritas. Tapi kalau mau mengumpulkan di Senayan, berarti bisa nggak kita mengajak orang NTT? Bisa kita mengajak orang Manado? Bisa kita mengajak orang Papua? Bisa mengajak orang Batak? Kumpul di Senayan sana. Nah. Kalau kita kesadaran lakukan, itu yang kita tunggu Pak Tobing. kalau itu kita lakukan, kira-kira keputusan itu ada resiko nggak? Ada konsekuensi nggak? Itu masalahnya. Tapi dengan kita diam, ya hanya ada beberapa orang aja ada yang ngomong itu, si Gilbert itu ngomong juga kemarin. Presiden Republik Indonesia, Bapak Presiden tidak boleh mengutuk Israel. Ya kan? Saya mah terlebih dahulu dulu, saya bilang, apa Retno? Ya kan? Kayak sudah pintar kali kau mengutuk-ngutuk Israel. Yang berhak mengutuk itu adalah Tuhan. Dia menyamakan dirinya jadi Tuhan. Kan bodoh itu namanya. Ya kan? Jadi kita diam saja kita bisa menang nggak? Ya kan mungkin dia bertanya-tanya, kok yang lainnya diam, Buddha diam, Hindu diam, ya kan? Aliran kepercayaan pun diam. Nah, sekarang kalau kita mau mengambil keputusan di Senayan kumpul semua yang pro Israel, kira-kira kita menjaga persatuan nggak? Ini yang kita khawatirkan. Jadi marilah kita bermain dengan pengetahuan aja. Itu saran saya. Nah, seperti saya lakukan ini kan dengan bermain pengetahuan, betapa bodohnya dia. Gitu kan. Itu aja yang bisa sampaikan. Pahit ya. Oke, Baik, ini terima kasih Pak Tobing. ada Sherry Hadikusumo, thank you. El Torwan 18, God bless you. Dan ada WH Nainggolan. Ya, semua saweran Anda dan kolektor Anda akan 30% akan dikembalikan kepada yayasan-yayasan kita, saudara ya. Dan kita untuk Natal kita membagi 1000 pasang sepatu, saudara ya, untuk orang-orang miskin ya, saudara ya, anak-anak dan tukang sapu jalanan itu ya. Lanjut ke rakyat, singkat pada jelas. Salam, salam Pastor, salam Halo. Pak Tobing. Udah lama nggak ini nih nggak dengar pembahasan Pak Tobing nih, jadi tambah seru nih Pak. Gini Pak, saya kan ini Pak mau menanggapi masalah ini Pak ya, kan selama ini kan Indonesia selalu latar belakang mendukung Palestina karena alasannya terutama dari PDIP Pak ya, Bu Mega kan dia beralasan karena negara Palestina adalah negara yang pertama kali mendukung kemerdekaan Indonesia gitu Pak ya, tahun 45. Nah ini pertanyaan saya kan, kalau memang negara Palestina yang mendukung kemerdekaan Indonesia, saya mau tanya gitu, siapa nama pemimpin negara Palestina pada saat itu ya? Dan juga kalau negara itu kan berarti punya pemerintahan, ada panglima tentaranya, ada menterinya. Saya mau tanya siapa yang dimaksud oleh Bu Mega negara Palestina itu mendukung kemerdekaan Indonesia tahun 45 gitu? Karena kan tidak ada ya sebenarnya. Jadi kalau diselalu berdasarkan dibilang dari Bung Karno mendukung kemerdekaan Palestina, itulah sebenarnya, karena kan tahun 45 itu kan sebenarnya Palestina masih dikuasai oleh pihak Inggris Pak ya, di bawah masih dibawain. Jadi itulah itu ada suatu narasi yang selalu diungkit-ungkit Pak dari pihak kita Indonesia Pak ya. Ini Pak, saya mau tanya kepada Pak Tobing Pak. Apakah dalam janji sumpah TNI Pak ya, selain menjaga wilayah negara Indonesia, apakah ada juga sumpah untuk menjaga adat istiadat dan budaya bangsa gitu Pak ya?
Karena saat ini kan tradisi bangsa itu sedang apa? Kalau saya bilang sedang dibuat seragam Pak, diseragamkan Pak ya. Terutama dengan apa? Dengan jilbabisasi itu Pak ya, dan juga ya pakaian dengan budaya-budaya Arab gitu Pak ya. Apalagi di zaman di Ma'ruf Amin ini dia sudah membuat program penambahan jumlah pesantren di Indonesia Pak ya, menjadi 30.000 lebih Pak di seluruh Indonesia, nambah pesantren. Itu semua kan menggunakan anggaran negara gitu Pak. Nah, apakah TNI itu juga mempunyai sumpah janji gitu Pak ya, untuk menjaga adat budaya bangsa gitu Pak ya, Pak Tobing? Yang ketiga gini Pak ya. Yang ketiga kan dalam pidatonya Bung Karno Pak ya. Pidato Bung Karno itu tahun 60 Pak di sidang umum PBB Pak ya. Bung Karno itu mengatakan Pancasila itu adalah 5 pilar Pak, 5 pilar dari bangsa Indonesia Pak ya. Karena dia bilang adalah 5 principle bukan pilar. Bukan Pak, dia bilang pilar Pak. Ada videonya Pak di YouTube Pak. Dia bilang yang pertama adalah believe in God, yang kedua humanity, demokrasi, social justice itu Pak. Dia bilang ada 5 pilar. Nah, saya mau tanya apakah sebenarnya Pancasila ini sebenarnya pilar dan dasarnya sebenarnya adalah budaya bangsa gitu Pak, adat istiadat Pak ya. Karena begini Pak, karena kan budaya bangsa itu sebenarnya adalah adalah sebagai ini Pak, sebagai identitas Pak, jati diri bangsa Pak ya. Nah, itu Pancasila itu sebagai pilar dan itu menjadi satu bangunan yang kokoh gitu Pak ya. Apakah itu sebenarnya Pancasila sebenarnya satu pilar gitu Pak? Itu Pak, makasih Pak. Oke ya, yang saya koreksi dulu ya. Pidato Bung Karno itu bukan pilar. Coba dibuka nanti Pak Paul. Ya, rakyat linknya tolong taruh di chat Zoom ya, linknya tadi yang kamu bilang tadi. 5 principle. Principle itu hukum. Jadi kalau pilar itu lain. Enggak dia ngomong gitu. Ya. Kemudian negara pertama yang mendukung Indonesia bukan Palestina, karena Palestina waktu itu tidak ada. Belum ada negaranya. Nah, negara pertama yang mendukung Indonesia Mesir. adalah Rusia, Uni Soviet waktu itu. Saya ke Moskow, ya, wakil Menteri Luar Negerinya yang bilang bahwa kami adalah negara pertama yang mendeklar bahwa Indonesia merdeka. Nggak ada. Jadi itu kan di karang-karang mereka saja. Kalau Bung Karno waktu itu ingin membebaskan itu karena dia benci sama Inggris. Ya, betul. Jangan dibawa-bawa lagi. Tapi kalau sekarang kan perkembangannya sudah demikian majunya. Tapi sekarang gini aja lah. Orang Palestina yang sekarang, yang dikatakan membentuk negara, dites aja DNA-nya. Apa betul dia Palestina yang Filistin yang dulu dengan yang sekarang? Sama. Kalau Filistin itu dari Pulau Kreta kan, dari orang Yunani itu. Coba dicek lah, sama nggak golongan darahnya? DNA-nya lah. Ya kan? Nah itu, jadi nggak benar juga kalau dia menyatakan tanah itu tanahnya orang Palestina. Istilah Palestina aja yang menciptakan itu siapa? Inggris. Nggak ada barang. Sekarang begini aja lah ya. Suatu bangsa, ya mau bangsa apapun dia ditentukan dari mana? Ditentukan oleh tulisan, ada bahasanya, ada budayanya, ada pakaiannya. Apakah sekarang mereka itu masih ada budaya Palestina itu masih seperti yang dulu? Seperti budaya Filistin? Tidak. Jangan ngarang-ngarang. Kalau seperti orang Batak umpamanya ya, kami orang Batak, ada bahasa Batak, ada wilayah Batak, ada tulisan Batak, ada
adat istiadat Batak, ada konstitusinya, ada pakaiannya, ciri khas pakaian adat Batak, ya, makanannya juga. Jadi satu bangsa itu harus ditentukan ada kriterianya. Kalau kita ini sekarang udah gado-gado, Republik Indonesia ini bangsa gado-gado. Saya kira Pak Teddy suka gado-gado nggak? Yang diboikot Amerika kan sekarang gado-gado, ketoprak, tahu campur, ya macam-macam lah. Di Indonesia ada sok buntut, sok macam-macam. Jadi dua itu udah saya jawab. Yang ketiga, apakah TNI menjaga budaya? Iya, jelas. Kita tidak boleh mengabaikan budaya. Budaya Batak, budaya ini enggak. Makanya di TNI itu juga diajarkan, walaupun tidak disumpah. Tapi tidak ada istilahnya kita harus membasmi budaya seseorang, budaya suku bangsa seseorang. Enggak boleh. Ya. Kita harus menjaga itu. Karena saya beritahu ya, pusat kekuatan kita itu ada di sosial budaya. Kalau ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, keamanan. Pusat kekuatan kita itu ada di sosial budaya. Jadi itu harus dijaga. Saya selalu ngomong kok, waktu saya jadi dosen pun di TNI, saya ngomong itu, pusat kekuatan itu sumbernya dari budaya. Jadi kita tidak akan bisa menghapus. Nah, sekarang masuk budaya luar ke dalam. Itulah harus disaring sebenarnya. Tapi jilbab itu apakah budaya Arab? Konon katanya orang Israel sudah pakai itu dulu. Ya, pakai budaya itu. Tapi Indonesia pakai kerudung. Ya tinggal tergantung lah. Kalau jilbab itu dari seni, saya kira silakan saja. Tapi kalau jilbab itu kalau dipaksakan, semua orang pakai jilbab, ya nggak bisa. Nggak bisa diseragamkan semua orang, nggak bisa. Ya kan? Sekarang orang Arab saja sudah yang dari sumbernya sana tidak diwajibkan lagi. Itulah lama-lama juga perubahan itu akan terjadi. Strategi kita, saya bilang, kalau kita ada masalah seperti ini, apakah saya harus diam? Apakah saya harus menghindar? Ketiga, apakah harus menggunakan ilmu pengetahuan? Jadi tiga-tiganya terjawab ya, nggak ada itu Palestina. Kapan pernyataan dia? Enggak. Ngarang aja itu orang itu supaya kita punya punya kewenangan, punya hak untuk membela Palestina. Padahal Indonesia merdeka bukan gara-gara itu, gara-gara Albert Einstein-nya sebenarnya. Iya, gara-gara orang Yahudi. Kalau tidak kita masih dijajah. Ya. Itu ibunya Ma'ruf Amin masih jadi geisha itu kalau Jepang nggak dibom sama orang kafir itu, orang Yahudi. Itu Gemah Rakyat videonya kamu kirim mungkin salah saya cek nggak ada ya tadi yang 5 itu. Jadi menarik sekali nih saudara ya. Pak Robert dulu deh. Pak Robert dulu. Sorry Pak Robert, silakan Pak Robert. Ya terima kasih. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.